Iya, oke. Oke, Langsung aja loncat ke Bu Diana ya. Bu Diana silakan, silakan. silakan. Bu Diana Ivon. Selamat sore, Pak. Mas sore, Ibu. Hanya singkat saja, Ya, seandainya PKWT berakhir, apakah harus ada masa jeda atau langsung diperpanjang kontraknya? tidak ada masa jeda, Ibu. Sekarang tidak mengenal masa jeda. Jadi perpanjangan ya tidak harus ada. Perpanjangan tidak memensyaratkan adanya masa jeda. Jadi bisa aja langsung. Kalau mau perpanjangan PKWT nomor sekian, mulai dari diperpanjang setahun, tanggal sekian sampai sekian. Sebenarnya kalau perpanjangan itu Bapak Ibu ya, kalimat perpanjangan itu Bapak Ibu tidak harus membuat perjanjian baru. Hanya membuat perpanjangan saja. Gitu. Boleh saja. Itu ya, bedanya perpanjangan dengan kontrak baru ya. Silakan. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak. Aja ya, Pak Ya, Adio Baskoro silakan Pak. Pak Adio Baskoro. Halo Pak. Ya, Pak, silakan Pak. Ya, Pak, mau tanya Pak, di dalam pasal 16 PP nomor 35 itu kan disebutkan PKWT-nya yang telah berlangsung selama 12 bulan secara terus-menerus. Nah, itu untuk perpanjangannya Pak, jika dilakukan 6 bulan, setelahnya apakah rumusnya masih menggunakan yang masa kerja dibagi 12 bulan secara terus-menerus dikali 1 bulan upah atau dikali jangka waktu PKWT yang dilakukan, Pak? Kompensasi Pak ya. Iya, betul Pak. Iya, tetap pakai rumus itu, Pak. Jadi masa kerjanya dibagi 12 dikalikan upahnya 1 bulan. Kalau yang tadi dibagi 12 tadi itu, ya, terus tadi dikasih 1 bulan itu kan kemudian di ayat berikutnya kan ada itu ya. Untuk yang kurang dari 1 tahun, 12 bulan itu tadi, Ya. kan proporsional dibagi 12. Nah, yang di atas itu juga dibagi 12 yang gitu. Jadi sama, tetap pakai rumus dibagi 12 tadi itu. Oh, berarti rumusnya dibagi 12 itu ya Pak, tetap ya Pak? J, tetap dibagi 12. Sama Nah, ini Pak, kalau misalnya industri pengolahan khusus makanan dan minuman itu masuknya apa ya Pak? Karena terakhir tahun lalu kita menggunakan UMSK sektoral, sekarang tidak ada Pak. Nah, sekarang UMSK itu sektoral tidak ada Bapak Ibu. Bahkan upah minimum kabupaten atau kota pun bisa jadi nanti juga tidak ada. Karena untuk menetapkan upah minimum kabupaten atau kota itu ada syaratnya tertentu kan ya. Harus pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional gitu ya. Nah, tidak kayak itu. Nah, kemudian ketentuan minimumnya apa? Ya, ketentuan upah minimum di situ, Pak. Jadi nggak ada sektoral lagi. Kalau hanya ada upah minimum provinsi, ya maka pakai upah minimum provinsi. Kayak di Jakarta kan adanya upah minimum provinsi. Ya, Nggak ada upah minimum kabupaten atau kota, ya pakai upah minimum provinsi. Tapi kalau di daerah itu ada upah minimum kabupaten atau kota, dan lokasinya di kabupaten atau kota itu, ya pakai upah minimum kabupaten atau kota itu. Nah, kalau kemudian ternyata karena sekarang kita sudah pakai sektoral gitu kan, ya boleh diturunkan. dan ternyata lebih gede dari upah minimum yang baru ini nanti gitu. Oh, ya. Wah, boleh nggak kita kurangi? Ya, kurangi nggak boleh kita. Oh, nggak boleh dikurangi apa ya? Ya nggak boleh. Kalau sekarang kita sudah lebih tinggi dari upah minimum yang baru, kita nggak boleh ngurangi. Okay. Tapi kalau kita nggak menaikkan, boleh. Oke. Ya. Kalau nggak menaikkan, boleh. Kan yang tidak boleh itu kalau kita membayar upah di bawah upah minimum. Gitu ya. Terus kita mengurangi karena gara-gara upah minimum kecil, yang dikurangi. Gitu. Nggak boleh. Tapi kalau nggak menaikkan karena sudah di atas upah minimum, boleh saja. Kenaikan itu tidak harus lalu gitu ya. Itu kepentingan bisnis juga kenaikan. Bukan hanya aspek legal. Menjadi harus kalau upah yang ada itu ternyata di bawah upah minimum, itu maka harus ada kenaikan. Menjadi tidak harus dari sisi legal kalau upahnya sudah di atas upah minimal. Tapi menjadi harus walaupun sudah di atas upah minimal karena kepentingan bisnisnya menyatakan memang kita harus memberikan motivasi, harus mendapatkan produktivitas karyawan untuk mencapai visi kita. Nah, salah satunya kan itu ya, kenaikan, penghargaan, itu kan bagian daripada untuk engagement karyawan ya. Engagement kan berpengaruh kepada productivity. Itu ya Pak. Terima kasih. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
Silakan Bapak Ibu kalau masih ada, kita sampai 10 menit lagi kita masih bisa. Kalau ada, itu ya Bu Titin ya. Kita tambah waktu 10 menit ya Bu Titin. Iya, betul. Oke. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Pak mau tanya bisa Pak? Ya silakan. Ini kalau misalnya itu tadi PKWT ya, Ya. itu kan tadi ada 3 macam. Yang pertama kan yang berdasarkan waktu ya. Ya. Kalau misalnya dengan selesainya pekerjaan tertentu ya. Ya. Kalau pekerjaan tertentu itu misalnya kita kaitkan dengan omset gitu bisa Pak? Misalnya kalau omsetnya tercapai sekian, kemudian baru anggapnya pekerjaannya selesai gitu. Itu bisa nggak Pak? Ataukah memang itu harus berdasarkan waktu atau ya gimana kira-kira? Saya kok belum menemukan itu Pak ya. Didasarkan dengan omset gitu ya. Nah, dan omset itu kerjaannya selesai gitu. Tapi kalau misalkan gitu ya, mungkin bukan berdasarkan omset gitu. Tapi misalkan kalau mencapai produksi 10.000 biji selesai gitu, mungkin itu bisa. Jadi kalau omset itu enggak. Tapi kalau pokoknya membuat produk misalkan sampai dengan 10.000 biji gitu, selesai. Tapi kalau omset tadi itu gimana? Misal ini kan orangnya sales Pak. Ya. Jadi kan kaitannya dengan omset. Kalau sampai tercapai sekian ya otomatis dia selesai. Tapi kan istilah selesai itu maksudnya kan kontrak yang saat ini bisa berakhir. Entah nanti kita mau ganti yang lain atau gimana, itu kan atau malah kita angkat sebagai karyawan tetap kan bisa aja. Tapi seandainya patokannya dengan omset. Jadi seandainya gini, kalau memang orangnya nggak perform kan otomatis ya, oh ya susah ya. Enggak. Oke. Enggak, kalau omset saya sudah Pak. Tapi kalau untuk menjual produk, misalnya sales, menjual produk sampai sekian kapasitas mungkin bisa. Jangan omset. Mungkin itu maksud omset saya tadi itu. itu kapasitas tadi Pak. Iya, maksud saya gitu. Iya. Oke. Kapasitas. Omset agak susah. Oke, sudah? Terima kasih. Oke, makasih. Jawabannya ya.